Saya Rizky Dwi Leonanda, absen 27. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang golongan alkali. Sebelumnya, golongan alkali itu merupakan golongan 1A, yaitu golongan 1A kecuali hidrogen. Jadi ada litium, natrium, barium, cesium, fraksium, sama kalium. Nah, yang pertama kita bahas adalah ciri-ciri dari golongan alkali, yaitu yang pertama mempunyai 1 elektron terkuat. Yaitu yang pertama energi ionitasnya rendah atau mudah melepaskan elektron. Yang B, reduktor kuat, mudah mengalami oksidasi Li yang lalu yang C, sangat reaktif. Nah, di alam itu tidak ada dalam bentuk unsur bebasnya. Lalu yang keempat, ada reaksinya dengan air berlangsung dengan cepat. Dan yang terakhir, titik laras rendah. Logamnya bersifat lunak sebab elektronasi antar atom dan dalam kristal logam sangat kecil atau ikatan logamnya sangat kecil. Ciri-ciri yang kedua adalah ciri-ciri atom makin ke bawah semakin besar. Nah, di ciri-ciri atom makin ke bawah makin besar sendiri itu dibagi lagi. Yang pertama ada makin ke bawah reaktifannya bertambah. Yang kedua makin ke bawah basanya semakin kuat. Yang ketiga semakin ke bawah leleh semakin rendah. Dan yang keempat ada makin ke bawah elektron makin bertambah. Pengecualian pada elektron mempunyai potensial elektrolysis hingga zat karena tidak bisa dijadi sehingga menunjukkan keseimbangan. Ciri-ciri yang ketiga adalah logam-logam alkali diperoleh dari elektrolisis dan barang halidanya. Selanjutnya reaksi nyala logam alkali. Yang pertama reaksi Li. Nah, ini ada videonya teman-teman. Yang pertama litium klorid. Jadi dapat disimpulkan Li warna menyalanya warnanya merah, Na kuning, K ungu, rubidium merah, cesium biru. Selanjutnya sifat kimia unsur golongan alkali. Yang pertama bilangan oksidasi unsur golongan alkali adalah ke-1. Yang kedua reduktor kuat. Ketiga bereaksi dengan unsur non-logam membentuk ikatan ion. Yang keempat oksidasinya dalam air bersifat basa sehingga disebut oksidasi basa. Yang kelima logam golongan alkali bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan logam hidroksida. 2L plus 2H2O menjadi 2L3 plus 2. Yang keenam, logam golongan alkali bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida basa. L plus O2 menjadi L2O. Yang ketujuh, logam golongan alkali bereaksi dengan alkohol menghasilkan alkoksida. L plus LOH menjadi LO L plus H2. Yang kedelapan, logam golongan alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk halida logam atau hidrogen halida. 2L plus X2 menjadi 2LX. Kegunaan dan manfaat unsur golongan alkali. NaCl berguna sebagai garam dapur atau garam meja.
Selain itu juga berguna sebagai pengawet makanan dan baku pembuatan NaOH, Na2CO3, logam Na dan gas klorin. Na2CO3 diguna sebagai sumber suci, pelunak kesadaran air, zat pembersih peralatan rumah tangga, serta pembuat gelas atau kaca. NaOH sebagai bahan baku pembuatan sabun, deterjen dan kertas. NaHCO3 berguna untuk membuat soda kue campuran pada minuman dalam botol agar menghasilkan CO2. Bahan pemadam api, obat-obatan, menghilangkan bau tengik pada mentega, dan sebagai larutan penyangga. Ya, ada NaOCl sebagai zat pengelantang untuk kain. Kemudian ada NaNO3 sebagai pupuk atau bahan pembuatan senyawa nitrat dan lain. Kemudian ada Na2SO4 sebagai garam brower atau garam Inggris, obat berbahaya dan pengering untuk senyawa organik. Ada Na-glutamat sebagai penyegar makanan, Na-benzoat sebagai pengawet makanan dalam kaleng, KBN digunakan sebagai obat penenang saraf atau sedatif membuat kemudian ada KL sebagai obat obatan atau membersihkan dada. Ada KL3 mencampurkan garam dapur, karbohidrat dan minum digunakan sebagai zat pemoksidasi. Ada KClO3 bahan sebagai bahan pembuat korek api oksida. Dan yang terakhir ada Li2CO3 sebagai bahan pembuatan pelalai gelas dan keramik.